Oke, selamat malam. Kita akan membahas pertemuan keempat hari ini tentang filter analog. Pertemuan pertama kita sudah membahas apa saja komponen dalam elektronika. Kedua, kita sudah membahas frekuensi resonansi atau frekuensi kerja. Ketiga, kita sudah membahas matching impedance, yaitu saluran beban supaya beban di saluran dan di sumber itu matching sehingga power transmitnya pun lebih maksimal, sehingga yang dipantulkan harapannya ideal itu tidak ada. Hari ini kita mau belajar filter yang kita pelajari analog ya, yang minggu ini sama minggu depan analog. Bedanya minggu ini low pass filter, minggu depan kita yang high pass. Langsung saja ya. Definisi filter adalah suatu alat yang memiliki fungsi untuk melewatkan frekuensi tertentu. Filter analog berarti filter yang sinyalnya melewatkan sinyal analog dan pengolahan sinyalnya juga dilakukan secara analog. Filter analog banyak digunakan pada konverter, duplexer, filter sinyal audio, filter single sideband, dan filter yang lainnya. Filter juga diklasifikasikan berdasarkan penyusun komponennya. Pertama yang pakai LC pasif, RC aktif, kedua pakai surface acoustic waves, ketiga elektromekanik, keempat piezoelektrik. Filter juga dibagi berdasarkan frekuensi yang dilewatkan. Kalau dia hanya melewatkan yang rendah yaitu si low pass, hanya melewatkan yang tinggi si high pass, hanya melewatkan band tertentu berarti band pass, bahkan ada juga hanya menstop band tertentu. Jadi nggak hanya sedikit doang yang di stop. Ya biasanya kan tadi hanya sedikit yang diterima, ini hanya sedikit yang di stop. Dan kemudian ada all pass filter, yaitu hanya memperhatikan respon pasanya. Berdasarkan respon frekuensi terhadap gain, ada juga pengklasifikasiannya. Pertama si filter Bessel, filter Cauer, Butterworth, dan Chebyshev. Nah, untuk kita, pelajaran kita kali ini kita mau pakai yang Butterworth dan Chebyshev. Berdasarkan sifat penggunaannya, filter juga diklasifikasi. Ada namanya filter pasif, ada namanya filter aktif. Kalau filter aktif sifatnya menguatkan, sementara kalau pasif kebalikannya. Terus kalau aktif namanya aja menguatkan kan, jadi dia berfungsi sebagai penguat. Ukurannya lebih kecil, ringan, biasanya lebih murah dan lebih fleksibel dalam perancangannya. Komponen penyusunnya tetap yaitu penguat ya, kapasitor dan resistor ya. Kekurangannya membutuhkan satu daya eksternal. Itu tadi dia butuh daya lagi kan, karena sensitif terhadap perubahan lingkungan dan memiliki frekuensi kerja yang tidak terlalu tinggi, hanya sampai megahertz, ratusan megahertz. Kalau pasif bersifat tidak menguatkan, kebalikan dari aktif. Komponen penyusunnya kebalikan, yaitu induktor, kapasitor, dan resistor. Kelebihannya dapat digunakan untuk frekuensi tinggi, sementara kekurangannya dimensinya lebih besar dari yang filter aktif. Langkah umum merancang filter: pertama, dari spesifikasi dilakukan normalisasi, baru cari ordenya, terus tentukan filternya, ternormalisasinya, prototipenya, baru tentukan filter ternormalisasi, baru denormalisasi ya. Tentukan spesifikasi filternya, penguatannya, frekuensi cut off-nya, frekuensinya, stop band-nya, ripple-nya, baru dilakukan normalisasi. Kemudian tentukan order filter dengan bantuan kurva redaman atau frekuensi ternormalisasi. Bandingkan ya, kurva redaman versus frekuensi ternormalisasi. Tentukan prototipe filter LPF dengan bantuan tabel order filter. Nanti kita pakai ini. Kalau harganya kita nggak bahas di sini. Jika yang dirancang adalah high pass dan band pass narrow, dilakukan konversi dari LPF ke ini. Jadi emang kayaknya dari dasarnya kita ke LPF dulu. Jadi kalau mau ke high pass ya nggak bisa langsung high pass, harus di LPF-in dulu, baru dilakukan denormalisasi ya. Filter ternormalisasi atau prototype tujuannya untuk analisis dan perhitungan dalam merancang suatu filter. Bila LPF ternormalisasi sudah dibuat, maka dapat dirancang dia mau LPF, HPF, BPF ataupun BSFIL atau frekuensi yang sebenarnya dengan transformasi tertentu. Untuk mengaplikasikan prototipe ternormalisasi pada suatu harga diperlukan denormalisasi atau penskalaan. Ya,
Karena prototipe LPF ternormalisasi ini dirancang saat frekuensi WC-nya sama dengan 1 radian per second. Ya, nih tadi itu kan dia minta saat frekuensi itu 1, dia di sini ada berapa? Min 3 desibel ya. Ini untuk respon yang Butterworth. Filter medium key responnya rata ya. Redaman filternya pakai rumus A desibel sama dengan 10 log 1 plus W per WC. Tadi kita WC berapa? Ini ya 1 radian ya. Jadi W per WC pangkat 2N. N itu apa? Jumlah elemen filternya. W adalah frekuensi redaman yang diinginkan dan WC adalah frekuensi cut off-nya. Ya, redaman awal pada stop band. Kalau si Bessel ya. Tadi itu si Butterworth. Kalau si Bessel mirip-mirip ya. Bedanya ini pakai 10 log dikali 1 plus pangkat 2N. Kalau ini maaf. Pindahkan dulu ini. Ya. Mana dia tadi? Kalau ini kan dia 3 kali W per WC kuadrat. Agak ini ya, lebih simple. Dia selektivitasnya sangat rendah karena dari tingkat komplikasi juga dia sangat sederhana ya. Biasanya keunggulannya karakteristik fasa dalam passband linier ya. Desain LPF. Pertama, dasar untuk mendesain jenis filter yang lain ya. Pertama di ini ntar ambil contoh soal dulu. Berapa jumlah elemen yang diperlukan untuk mendesain filter Butterworth? Ini contoh ya, kita mau pakai yang Butterworth ya dengan frekuensi cut off-nya 50 MHz. Jika filter harus memberikan paling kurang redaman 50 desibel pada 150 Hz. Nih, berapa jumlah elemen yang diperlukan untuk mendesain filter Butterworth-nya? Pertama, kita cari dulu perbandingan W per WC. Ya, W itu apa? Sama juga dengan F per FC. F itu cut off tadi ya. Ya. Si frekuensi kita 150, frekuensi cut off kita 50. Berarti 150 bagi 50 adalah 3 ya. Ini tadi tuh ya perbandingan W. Ini W per WC kita itu 3 ya. Oke. Dia minta tadi Butterworth ya. Nih. W per WC kita kan tadi 3, berarti kita udah dapat. Nah, N-nya ini nih. Kita kan dia tanya N kan. Jika pada 3 kali frekuensi cut off, respon harus turun paling kurang 50 desibel ya. Pada gambar 16 coba kita lihat. Ya, dia minta frekuensi cut off kita tadi berapa? 3 ya, 3 kali frekuensi cut off. 3 itu di sini ya. Ya, dia dengan minta atenuasi berapa tadi? 50 ya. Atenuasi kita dia minta atenuasi itu redaman ya. Kurang dari 50, berarti 50 itu di mana sih? Sini ya. Kalau ini kan 60, 50 di sini lah kurang lebih. Kurang berarti ke atas ya. Tap. Kita di sini. Yang kena itu di sini berarti. Di 3 ya kan, tap. Yang kena ke ini adalah si ini ya. Di atas 50. Kurang dari 50. Kurang dari 50. Ya, N yang dengan 6 ya. Ini kan sini. Tap. Ya, ketiga. Maaf. Nih. Ini kan 50 di sini, nih kena dari sini. Jadi dia ada di garis N sama dengan 6. Ya. Nih. Jadi kita menemukan bahwa minimum elemennya adalah 6, ya. Maka desain 6 elemen akan memberikan redaman sebesar 57. Bentar, 57 dB dulu. Sementara desain 5 dimana kurang bagus. Oke. Coba redaman sekitar 57. Tadi kan kita rumusnya gimana tadi? Kita pakai Butterworth ya. Jadi 10 log, Ibu ambil kalkulator.
Kita cari kalkulator saintifik ya.